Lukas pasal yang ke-6, ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Malam ini kita bicara tentang hidup bertumbuh dan berbuah lebat. Hidup bertumbuh dan berbuah lebat. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hati atau meluap dari hati. Jadi kita nggak boleh berkata, aku ngomong tapi hati beda, itu nggak ada ayatnya. Apa yang kita ucapkan di mulut itu berasal dari hati. Berarti perkataan kita itu bisa menilai siapa diri kita sesungguhnya. Jadi kalau kita berkata-kata harus hati-hati dengan perkataan. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya makan buahnya. Dan kalau Lukas pasal 6:43 berkata, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, pohon baik pasti menghasilkan buah baik. Sebaliknya pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, tapi akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi pohon itu Alkitab menggambarkan bahwa kita ini seperti pohon. Kalau lihat Mazmur 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon. Banyak kali Tuhan mengumpamakan kita itu pohon. Tuhan itu mengumpamakan kita itu ya seperti seperti buah yang saudara dan saya nanti orang bisa lihat siapa dia. Dan Alkitab berkata begini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Berarti setiap pohon dikenal pada buahnya. Amin. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena Alkitab tadi berkata, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak mungkin orang memetik buah anggur. Berarti orang yang baik harus mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Benar? Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 46 dari Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kekristenan itu bukan rajin ke gereja. Kekristenan itu bukan cuma rajin ikut ibadah. Tapi kekristenan itu dilihat apakah kita melakukan firman yang kita dengar, yang Tuhan bicara kepada kita. Dari setiap khotbah yang kita dengar, apakah kita jadi pelaku firman ataukah tidak. Kebenaran yang sangat sederhana yang Yesus berikan kepada kita. Namun banyak kali sebagai orang percaya kita sering lupa. Sehingga harus kita mengalami berulang kali ditipu, berulang kali kecewa. Terutama saat kita mencari orang yang dapat dipercaya. Atau kita menemukan orang Kristen, rekan pelayanan, jemaat, teman-teman, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Kita banyak kali tidak melihat bahwa mereka menghasilkan buah kebenaran yang bisa dipancarkan dari hidup mereka. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kehidupan seorang murid Yesus, yaitu kehidupan yang berbuah. Bapak Ibu tulis, hidup saya harus berbuah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, hidup saya harus berbuah. Buah berbicara mengenai apa? Ya, buah itu berbicara mengenai bagaimana saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab berkata buah berbicara mengenai apa yang dihasilkan. Kalau pohon mangga tumbuh dan tidak pernah menghasilkan buah, ya berarti pohon itu pohon yang mandul. Tapi kalau pohon mangga tumbuh, sudah waktunya berbuah, lalu dia mengeluarkan bulirnya, kemudian buah kecil, sehingga akhirnya buahnya matang. Maka itu pohon yang betul-betul subur dan menghasilkan buah. Yang dicari Tuhan itu buahnya. Jadi tidak hanya kita hidup, tidak hanya kita bertumbuh, tapi kita juga
harus menghasilkan buah. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Tadi pada ayat 45, kita baca Alkitab katakan, orang yang baik menghasilkan, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena dari yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Ayat 44 berkata, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kita mau kenal pohon mangga, dilihat buah mangganya. Kita mau lihat pohon anggur, lihat pada buah anggurnya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dan Alkitab berkata bahwa kita seperti pohon. Apa yang kita hasilkan? Dan sebagai orang awam, saya tidak mengerti karena ilmu saya tidak ilmu pertanian, saudara ya. Dan sebagai orang awam, kita tidak mengerti berbagai jenis pohon. Ya, ada orang pertanian atau orang kehutanan, mungkin dia belajar tentang pohon. Dia belajar tentang jenis-jenis pohon dengan yang begitu sangat banyak. Tapi bagi saya mudah buat saya untuk mengenali pohon yang saya lihat. Saya anak petani, dan saya tahu bagaimana pohon langsat, pohon manggis, ya, pohon durian, pohon duku. Saya kenal, ya. Saya kenal pohon gandaria. Kalau kita di Ambon itu, saudara, ada pohon namanya gandaria. Itu buahnya manis sekali, ya. Saya bisa kenal buah pohon gandaria ketika dia berbuah. Ya. Jadi kita bisa mengenali, ya, satu pohon itu dari buah yang dihasilkan. Kita tidak terpesona dengan pohon tanpa memperhatikan ada buahnya atau tidak. Dan Tuhan juga tidak terpesona dengan sebuah pohon. Tapi Tuhan terpesona ketika pohon itu berbuah. Pertanyaannya begini, buah apa yang kita hasilkan? Bisa saja seorang rajin datang ke gereja. Seorang rajin datang ke kebaktian. Meskipun itu penting, Bapak Ibu harus datang ibadah. Itu penting. Bisa saja seseorang itu pandai bersilat lidah. Selalu yang rohani yang keluar dari mulutnya. Namun yang harus diperhatikan adalah apakah ia melakukan kehendak Bapa di surga. Kekristenan itu bukan masalah kita tahu banyak. Kekristenan itu bukan masalah ada gelar di depan nama atau di belakang nama yang banyak. Bukan itu. Tapi sekalipun itu penting karena kita belajar tentang Tuhan. Sekalipun kita perlu belajar dan kita perlu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi tidak lebih penting bagaimana saudara dan saya menghasilkan buah. Dan ingat bahwa Tuhan mencari buah yang ada pada kita. Apakah orang itu melakukan firman Tuhan? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Bagaimana pada saat dia harus mengampuni? Bagaimana pada saat dia harus menghormati suami? Bagaimana pada saat suami harus mengasihi istri? Bagaimana pada saat kita harus membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan? Apakah kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan ataukah tidak sama sekali? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari malam hari ini. Yang pertama, pertobatan adalah untuk menghasilkan buah perbuatan yang benar dan menjadi berkat. Ingat bahwa pertobatan adalah untuk menghasilkan buah perbuatan. Jadi buah yang kita hasilkan adalah buah perbuatan. Dan yang kedua adalah untuk menjadi berkat. Firman Allah berkata begini, dalam Kejadian pasal 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kalau kita belajar pertobatan dalam bahasa Yunani, itu dipakai bahasa metanoia. Meta dan noia. Change your mind, change your heart. Jadi perubahan pola pikir dan perubahan hati. Bapak Ibu bisa lihat seseorang itu bertobat, dilihat dari pola pikirnya. Dilihat dari hatinya yang berubah. Dulunya dia kasar, dulunya pikiran yang jahat, pikirannya cuma benci orang, marah orang. Tapi ketika dia bertobat, dia mau mengampuni. Ketika dia bertobat, dia mau mengasihi orang itu. Ketika dia bertobat, dia mau menerima orang itu, padahal orang itu lakukan salah berulang kali. Dan itu tanda bahwa orang itu sudah bertobat. Pertobatan itu bisa dilihat dari sikap hidupnya, cara hidupnya. Itu yang Alkitab katakan, itu adalah buah pertobatan. Haleluya. Dan kekristenan,
itu tidak menyelamatkan orang lain. Tidak menyelamatkan. Kata Kristen dalam Alkitab itu hanya disebutkan 2 kali. Saudara. Hanya disebutkan 2 kali. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, kata metanoia adalah change your mind. Perubahan pola pikir, change your heart. Perubahan hati. Memang dahulu kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita hidup dalam dosa. Tapi sekarang kita hidup dalam terang Tuhan. Amin. Karena itu Alkitab mau supaya kita menjadi terang bagi banyak orang. Berbuahkan kebenaran. Kalau kita lihat Efesus pasal yang ke-5, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Efesus pasal 5, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Memang, dahulu kamu adalah kegelapan. Kita dulu semua hidup dalam kegelapan. Kita dulu dalam pemberontakan. Kita malas berdoa, malas baca Alkitab, malas bekerja. Kita hidup di dalam perzinahan, hidup dalam dosa, dalam tipu muslihat, nipu orang lain. Kita ada kalanya mempergunakan orang lain untuk kesempatan untuk kita dapat untung. Kita dulu dalam kegelapan, tapi sekarang Alkitab katakan, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wow, Alkitab menggambarkan dunia ini dalam kegelapan, tapi kita disebut harus hidup seperti anak-anak terang untuk membawa terang. Menurut Matius pasal yang ke-5 ayat 13, jadilah terang dan garam dunia. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Perhatikan Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan 3K, triple key, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya. Jadi kalau kita bilang kita berbuahkan terang, kalau kita bilang kita orangnya sudah bertobat, ya pertobatan itu menghasilkan buah yang namanya perbuatan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Anda harus baik dengan semua orang. Ya. Anda harus menolong semua orang. Orang boleh buat salah kepada kita, tapi kita harus melupakan kesalahan mereka. Dan kalau kita nolong seseorang dan orang itu sukses, jangan ingat kebaikan yang kita lakukan kepada orang itu. Ya. Tugas kita hanya untuk berbuat baik kepada seseorang. Dikatakan begini, Alkitab katakan begini, bahwa tadi Efesus pasal yang keberapa? Efesus pasal yang ke-5, ayat 8 sampai ayat 11, dikatakan begini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan. Adil. Saya percaya bahwa adil ini sulit. Ada kalanya kalau orang yang dekat dengan kita, dengan orang yang tidak dekat dengan kita, belum tentu kita adil. Kalau orang dekat dengan kita salah, dan orang yang jauh dengan kita, itu benar. Banyak orang membenarkan orang yang dekat dengan kita. Padahal kalau kita hidup dalam kebenaran, Alkitab katakan begini, bahwa kita harus menjadi orang yang adil. Adil dalam keputusan. Adil di dalam untuk memutuskan sesuatu, sehingga orang melihat bahwa Tuhan ada dalam kita. Dalam kebenaran, artinya saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Karena baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Firman Allah mengajar kepada kita, kita harus berbuahkan yang namanya, kita harus berbuah yang namanya buah perbuatan yang benar. Orang hidup dalam kebenaran itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sesungguhnya, kalau Bapak Ibu lihat, poin yang pertama ini, tujuan dari keberadaan kita, Tuhan taruh ada di bumi ketika kita bertobat, yaitu supaya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma itu, tapi menerima Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Ya. Kita menerima Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal pada kita dalam hidup kita. Menurut Roma pasal 10 ayat 8, ayat 9 dan ayat 10, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Pada waktu Anda mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus adalah Tuhan, hari itu Anda diselamatkan. Kalau hari itu Anda mati, maka malaikat membawa Anda langsung ke surga. Tapi kalau minggu depan Anda masih hidup, bulan depan Anda masih hidup, tahun depan Anda masih hidup, maka Tuhan berikan kepada kita fasilitas yang kedua, yaitu pertobatan.
Pertobatan itu every minutes, every hours, every day. Pertobatan itu setiap hari. Kenapa? Karena kita ini bocor, kita ini manusia punya kelemahan begitu banyak. Sehingga ketika Bapak Ibu salah, datanglah dan bertobatlah. Menurut Yohanes 1 ayat 9, ketika Anda salah, datang akui kesalahanmu, maka ia adalah setia dan adil, ia menyucikan kita dari segala dosa kita. Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Ketika Bapak Ibu ngaku, maka di hadapan Tuhan, Tuhan lupa. Tapi banyak kali orang yang kita buat salah kepada mereka selalu ingat. Kamu ini kan kemarin baru buat salah. Kemudian Anda tanya, kemarinnya kapan? 2 tahun yang lalu. Manusia itu masih ingat kesalahan orang. Tapi ketika Anda datang mengaku kepada Tuhan, Tuhan lupa. Yesaya 43, 25 berkata, Tuhan tidak ingat-ingat dosa kita. Ya, jadi Bapak Ibu jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Ketika Anda bertobat, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan ingat juga kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Karena Anda dan saya jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Bertumbuh tanpa berbuah tidak ada gunanya. Untuk apa Anda bertumbuh tapi tidak berbuah? Saya katakan tidak ada gunanya. Contoh, sama seperti kita pergi ke sana kemari kita mengejar berkat, tapi tidak pernah memberkati orang lain. Ini tidak ada gunanya. Sama-sama sekali, sama seperti kita hanya mengumpulkan untuk diri kita, tapi kita nggak pernah menabur, itu tidak ada gunanya. Kita diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti kita dipulihkan dari dosa kita. Kita disucikan oleh dosa, disucikan oleh darah Yesus, dibenarkan oleh darah Yesus. Maka sekarang bagian kita adalah kita memberitakan Yesus kepada banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan, supaya mereka mengenal kebenaran. Amin. Dan hidup kekristenan itu baru berarti ketika kehidupan kita dapat menghasilkan buah dari pertobatan itu. Amin. Dan untuk hidup kita dapat berbuah, maka kita perlu bertumbuh lebih dahulu. Saya percaya bahwa jemaat ini semakin bertumbuh. Karena untuk berbuah, maka harus bertumbuh lebih dulu. Nggak mungkin pohon durian berbuah di batang ranting yang kecil seperti kelingking. Nggak mungkin. Nggak mungkin saudara dan saya melihat pohon apel berbuah ketika dia masih punya daun yang sangat kecil baru keluar dari dalam tanah. Nggak mungkin. Dia harus bertumbuh lebih dulu, sehingga ranting-rantingnya keluar dan kuat tertancap pada pokoknya. Kemudian bulir-bulirnya akan keluar dan dia akan menghasilkan buah. Tapi semua yang bertumbuh belum tentu menghasilkan buah. Hari ini saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya, kita bukan orang yang tidak menghasilkan buah, tapi kita adalah jemaat yang menghasilkan buah. Artinya bahwa tujuan hidup kita adalah di saat pemberian kita dan bakat kemampuan kita memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Ketika Anda menjadi berkat bagi orang lain, suami menjadi berkat bagi istrinya, istri menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Kita menjadi berkat di dunia marketplace, dunia sosial, dunia di mana kita berada. Sehingga orang bisa melihat Tuhan ada di sana. Maka kita bisa menjawab kebutuhan orang-orang itu namanya kita bisa menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Hal yang kedua adalah di saat kita belajar untuk bertumbuh dan berbuah, maka kita akan terhindar dari dosa. Saat Bapak Ibu belajar untuk bertumbuh dan berbuah, maka automatically kita akan terhindar dari dosa. Mungkin ada yang bertanya, masa sih pastor, masa sih Pak Pendeta? Iya, mengapa demikian? Sebab pada saat kita fokus untuk hidup berbuah dan menjadi berkat, maka kita tidak akan menganggur. Saya percaya ketika orang fokus kepada Tuhan, suka beribadah, suka baca firman, mengampuni, kerja dengan benar, karena dia takut akan Tuhan, maka saya percaya bahwa perhatiannya tidak akan tertuju kepada hal-hal yang menyakiti Tuhan. Perhatiannya tidak tertuju kepada hal-hal dosa. Tapi mata dan pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika matanya tertuju kepada Tuhan, Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 12, kita akan dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terjemahan Alkitab The Message mengatakan, akan dipimpin dari lapisan iman kepada lapisan iman. Jadi iman itu sebenarnya ada lapisannya. Hari ini orang punya imannya kok cuma doain orang, misalnya dia doain orang jerawatnya sembuh. Itu lapisan pertama. Tapi ketika dia naik fokus kepada Tuhan, dia mulai doain orang yang kansernya sembuh. Lapisan berikutnya, satu waktu dia akan doain orang yang matinya bangkit. Bisa.
Hamba-hamba Tuhan ada yang mendoakan orang-orang yang mati dan bangkit, dan kuasa yang sama masih tetap berlaku sampai saat ini. Haleluya. Dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Mari belajar bertumbuh dan berbuah, maka kita akan terhindar dari dosa. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat 9 berkata begini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Multimedia, Lukas 13 ayat 6-9. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanahnya, sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Yesus datang kepada pohon anggur, ya, kepada pohon ara. Pohon ara ini ditanam di tengah-tengah kebun anggur. Ya. Pohon ara ini gambaran tentang apa? Ini kan gambaran kerajaan Allah. Ingat bahwa Yesus tidak pernah mendefinisikan kerajaan Allah adalah. Setiap kali Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus selalu membentangkannya dalam perumpamaan. Dan Lukas pasal 13, 6-9 ini, Yesus sedang membentangkan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pohon ara gambaran gereja. Gereja ada di tengah-tengah kebun anggur. Kebun anggur bicara tentang Israel. Ya. Dan Alkitab katakan Yesus datang cari buahnya. Firman Allah berkata belum musim buah ara, tapi Yesus datang cari buahnya. Sudah 3 tahun aku datang, tapi engkau tidak berbuah. Dari ayat ini kita menjumpai bahwa bertumbuh itu untuk diri sendiri. Tetapi berbuah itu untuk keuntungan dan kebaikan orang lain. Sekali lagi saya ulangi. Dari ayat ini, dari Lukas 13 ayat 6-9, kita mendapati bahwa bertumbuh itu untuk diri sendiri. Tetapi berbuah itu untuk keuntungan dan kebaikan orang lain. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Bertumbuh itu untuk diri saya sendiri. Tapi berbuah itu untuk keuntungan dan kebaikan orang lain. Buah itu dinikmati oleh pihak lain. Buah tidak pernah dinikmati oleh pohon itu sendiri. Tidak pernah pohon mangga makan buah mangga. Tidak pernah pohon anggur makan buah anggur. Tapi buah mangga akan dinikmati oleh orang lain. Ketika Bapak Ibu berbuah, maka orang lain akan menikmati hidupmu yang berubah. Yang tadinya kasar, yang tadinya pelit, yang tadinya hidup pelit medit, yang tadinya cerewet, yang tadinya ngomong kata-kata kasar, yang tadinya pikirannya adalah pikiran yang penuh dengan kejahatan, yang tadinya hidupnya jahat, tiba-tiba orang bisa melihat hidupmu berubah, bisa ngampuni orang lain, bisa nolong orang lain, bisa berdoa kepada orang lain. Itu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Buah itu untuk dinikmati oleh pihak lain. Dan buah itu tidak pernah dinikmati oleh pohon itu sendiri. Saya percaya bahwa dalam melayani Tuhan, kita akan berbuah kalau kita berhasil mengalihkan perhatian dari diri kita sendiri dan fokus kepada bagaimana caranya untuk melayani Tuhan dan umatnya dengan sebaik mungkin. Kalau kita melayani, jangan melayani karena mau dapat berkat. No. Berkat itu akibat daripada kita melayani Tuhan. Jangan fokus kepada apakah saya dapat persembahan kasih atau tidak. Jangan fokus kepada itu. Tapi fokuslah kepada bagaimana Anda bisa jadi berkat bagi banyak. Kalau Bapak Ibu dipakai dengan karunia berdoa, berdoalah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau Bapak Ibu dipakai dengan karunia kesembuhan, berdoalah kepada mereka yang sakit, supaya mereka mengalami kesembuhan. Kalau Bapak Ibu dapat karunia menasihati, nasihatilah mereka yang hidup di dalam kejahatan, dan bawa mereka datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu dipakai dengan karunia bernubuat, maka bernubuatlah kepada orang-orang yang butuh pertolongan, supaya mereka mendapatkan guidance, arahan dari Tuhan. Maka orang akan menikmati buah kehidupan saudara. Karunia harus diimbangi dengan karakter. Karunia tanpa karakter itu namanya kematian rohani. Karakter tanpa karunia namanya kelumpuhan rohani. Tapi kalau ada sebuah takaran karunia, takaran karakter, dipadatkan, digoncangkan, melahirkan kuasa yang luar biasa. Saya percaya Tuhan mau Bapak Ibu ada di sana. Dan dalam pekerjaan apapun, dalam pelayanan manapun, orang yang berbuah akan disenangi.
Orang yang berbuah, saya percaya akan dipelihara. Orang yang berbuah akan dilindungi. Kalau Bapak Ibu mau disenangi di hadapan Tuhan, disenangi di hadapan manusia, maka Bapak Ibu harus berbuah. Dan orang menikmati hasilnya. Orang menikmati hal-hal yang baik. Satu waktu, saya ingat ketika saya pergi pelayanan, ada teman saya, mereka para bisnismen yang sukses. Satu waktu mereka ngantar saya pergi ke sebuah toko baju yang mahal. Dan ketika mereka masuk di butik itu, kemudian suaminya bilang kepada saya, ayo Pak Luther, pilih baju untuk Bapak. Istrinya berkata, ini pastor pilih aja, mana yang pastor suka. Dan saya ingat waktu itu ketika saya pilih, saya ingat saya pilih satu kaos dan satu yang tangan panjang. Ketika saya ada di fitting room, ruangan untuk ganti, saudara. Itu suami istri itu datang taruh baju di sana banyak sekali. Dan saya dengar Roh Kudus bicara kepada saya, hati-hati. Ketika Roh Kudus bicara itu untuk saya tahu ini ujian hati. Ketika keluar di kasir, saya katakan saya hanya ambil 2, yang tadi saya urus, satu kaos tangan pendek dan satu kaos tangan panjang. Suami istri berkata, ayo Pak Pendeta ambil lagi dong yang tadi kita kasih ke Bapak. Saya katakan enggak, hanya 2 saja. Tarik-menarik beberapa saat di situ, saya tetap memilih hanya 2 kaos itu. Ketika keluar dari butik itu, saya dengar Roh Kudus bicara kepada saya, ini baru hamba. Saya tahu itu ujian hati. Dan ingat bahwa kita sebagai hamba Tuhan juga ada ujian, saudara. Ada ujian. Di waktu-waktu tertentu, bisa saja kita memperalat orang lain untuk kepentingan kita. Tapi Tuhan mau kita berbuah untuk menguasai diri, sehingga orang bisa melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan apapun ketika kita menjadikan Yesus sebagai sentral hidup kita. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, dalam setiap buah ada benih yang dapat menghasilkan pohon-pohon yang baru, yang dapat menghasilkan buah yang sama. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian, Tuhan memberikan kepada mereka buah-buahan yang berbiji. Ingat bahwa biji itu tidak dimakan, tapi biji itu akan menjadi pelipat gandaan. Artinya, kalau seseorang menikmati buah dari perbuatan baik kita, maka orang tersebut bukan hanya menikmati buahnya, tapi juga dia menerima benih. Amin. Ketika Bapak Ibu berbuat benar, berbuat baik, menolong seseorang, mengampuni seseorang, Bapak Ibu sedang berikan benih kepada orang itu. Wow. Di mana suatu waktu nanti, dia dapat berbuat kebaikan yang sama untuk orang lain. Sehingga ketika dia berbuat, maka ini akan berlipat kali ganda. Misalnya Bapak Ibu tanam 1 biji jeruk, lalu pohon jeruk itu tumbuh, menghasilkan 10 buah jeruk. Ketika Bapak Ibu ambil 10 buah jeruk itu, dan Bapak Ibu ambil dalam 1 biji jeruk, ada 10 biji jeruk di sana, kali 10, berarti kurang lebih ada 100 biji jeruk, hanya cuma dalam 1 biji. Maka ketika Anda tanam 100 biji jeruk, pelipat gandaan terjadi. Satu waktu nanti orang berkata, Anda itu raja jeruk di kotamu, di negaramu. Benih itu selalu terjadi pelipat gandaan. Ketika Anda berbuat baik, maka kebenaran itu akan berlipat kali ganda. Problemnya begini, orang Kristen tidak mau hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita hidup selevel dengan masalah. Nanti orang bilang apa kalau saya tidak kompromi? Nanti orang bilang apa kalau saya tidak hidup? Kalau saya hidup kudus, saya hidup benar, saya tidak mau dusta orang lain, saya tidak mau bicara bohong kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga pertanyaannya begini, maukah kita mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah untuk kita berbuah. Kehendak Tuhan adalah supaya kita mempunyai kehidupan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Akulah pokok anggur yang baik dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid.
Tuhan berkata, Bapa dipermuliakan ketika kita berbuah banyak. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berbuah banyak? Buah perbuatan, buah dalam hal jiwa-jiwa, dan buah pelayanan. Ini 3 buah yang harus Bapak Ibu dan saya lipat gandakan. Jadi pohon kehidupan kita adalah akibat dari kita tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita. Ketika itu terjadi, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Saya percaya malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkata, saya mau hidup. Saya mau bertumbuh. Dan saya mau berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu kepada umat. Dan biarlah mereka hidup di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Sehingga mereka menghasilkan buah pertobatan. Mereka menghasilkan benih-benih kebenaran dari hidup mereka. Orang bisa melihat bahwa hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, aku percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau masih melakukan mujizat, hari ini pun Engkau masih melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau masih menolong mereka yang tadinya tidak punya jalan, maka hari ini pun kuasa-Mu yang sama masih melakukannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berdoa juga kepada